selamat pagi Etim Family di seluruh dunia. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan lakukan podcast yang sangat seru ya, sangat banyak ilmunya. Karena kita akan bahas tentang tentu saja seputar entrepreneurship dari teman-teman kita yang berada di seluruh dunia. Ya, by the way, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Osman, ya buat yang belum kenal. Dan kita hari ini akan mendapat keberuntungan yang luar biasa karena kita dapat seorang tamu yang sangat spesial, kayak seorang Etim Family asal Indonesia, tetapi hari ini sedang bekerja dan tentu saja juga memulai project entrepreneurship-nya bersama Etim Community. Yuk, mari kita sambut Etim Family Camelia Zovanka. Halo Kamel. こんにちは、皆さん、カメリアです。インドネシアから参りました。日本で住んでいます。はい、よろしくお願いします。Arigato gozaimasu. Thank you, Kamel sudah sudah nyempetin waktu ke podcast kita. Gimana kabarnya Kamel? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima Baik, kasih sehat Kak ya? Usmon udah undang dengan kesempatan yang baik dan luar biasa ini. Kamel, kamu sekarang di Jepang ya? Iya Kak, saya Oke, tinggal di Jepang, aku tinggal di Gifu sih. Gifu. Oke, kamu sekarang lagi sibuk apa di situ? Lagi kerja kah? Kerja sebagai caregiver, bisa dibilang caregiver atau perawat lansia gitu Kak. Karena di sini tuh terkenal dengan lansia. Rata-rata orang Jepang itu hampir separuh populasinya adalah lansia. Jadi tugas kita sebagai perawat lansia merawat bagaimana kehidupan lansia bisa berkehidupan lebih lanjut dan aman di dalam kehidupannya gitu, tanpa ada rasa stres atau kekhawatiran. Gimana ceritanya Kamel kamu bisa bekerja sebagai caregiver gitu di Gifu? Awalnya waktu aku SMK itu karena aku jurusan keperawatan, Kak. Awalnya aku pengen jadi perawat nih, awalnya. Cuman karena ngerasa waktu itu nggak ada untuk kuliah, akhirnya aku memutuskan kayaknya aku harus ke Jepang aja dan juga di saat itu lagi COVID-COVID-nya susah untuk cari kerja sebagai perawat, apalagi perawat di Indonesia kayaknya kurang ini ya Kak, dihargain secara pendapatan gitu. Jadi aku memutuskan kayaknya bagus untuk kerja di luar, mencari pengalaman dan juga um, meningkatkan ekonomi keluarga sih. Jadi aku memutuskan untuk kerja di Jepang dan ada kesempatannya juga. Jadi di sini sekarang aku ada di Jepang. Oke, jadi tujuan utamanya itu gaji yang lebih gede ya? Benar Kak. Emang sejauh apa gaji perawat di Indonesia sama perawat di Jepang? Kayaknya 2 sampai 3 kali lipat berbeda deh. 2 sampai 3 kali lipat. Oke, oke, oke. Jauh juga ya. Terus kenapa Jepang, Kamel? Kenapa nggak negara lain? Mungkin karena negara yang aman juga untuk bekerja sebagai orang asing dan juga sudah banyak teman-teman aku dan juga teman-teman yang lain yang sudah menunjukkan pengalaman itu jauh lebih baik dan mungkin emang Jepang adalah negara yang salah satu yang aku impikan karena negara sakuranya dan juga dengan berbagai macam musimnya dan itu menakjubkan. Jadi aku memilih untuk oke, Jepang. Eh, terus gimana so far di Jepang? Kamu udah berapa lama di situ? Aku udah hampir 1 dan masuk 2 tahun sih ya, tahun ini Dua. gitu, 2 tahun Oke. ini. Gimana so far, Kamel di situ? Kamu udah setahun lebih di situ kerja. Gimana suka dukanya dari kehidupan sehari-hari, dari kerjaan juga, gimana Kamel? So far kalau misalnya kita bahas suka duka kan pasti awal-awal nih pasti orang-orang yang mau ke Jepang atau ke luar negeri itu pasti bayangannya
enak banget, terus juga memumpuni secara pendapatan, terus juga kehidupan yang enak, terus orang-orang baik atau semacam hal itu pasti uh, terpikirkan gitu sebelum kita datang ke negeri itu gitu. Banyak apa namanya masa depan cerah lah, pasti tahun udah kekumpul segini lah, udah pasti kebeli ini kebeli itu. Nyatanya waktu kita udah di Jepang Kak, karena bahasa Jepang itu bahasa kelima tersulit di dunia ya katanya, ternyata kita juga mau sebagus apapun bahasa kita, orang Jepang tuh kadang ada nggak sukanya Kak, ada aja irinya, dan itu jadi apa ya, aku pernah juga mengalami, bukan diolok-olok sih, tapi kayak dibilangin, emang kamu bisa apa gitu, Hmm. emang bisa gitu. Padahal padahal aku separuh bahasa dia itu ngerti, dia ngomong apa tuh aku ngerti dan aku bisa jawab gitu. Tapi tetap aja pandangan dia itu terhadap orang asing tuh ada aja jeleknya gitu. Hmm. Sukanya aku apa ya, sukanya di sini aku suka 4 musim Jepangnya, meski aku nggak suka musim panasnya, Panas banget tapi ya. so far semuanya aku suka. Panas banget, Hmm. juga enaknya mungkin kalau misalnya kita secara ekonomi aku bisa kirim jauh lebih banyak daripada aku mungkin kerja di Indonesia gitu ke orang tua. Terus juga orang-orangnya baik, meskipun Kak di balik baiknya mereka kadang ada orang tradisionalnya apa ya, terkenalnya orang Jepang itu adalah sate mae. Sate mae itu di depannya baik, di belakangnya ngejelekin Kak. Ah, oke. Cuman cuman kan mindset kita kayak apa yang jadi kendali kita kan kita yang kendaliin gitu, bukan orang lain. Jadi mau orang lain ngomongin aku di belakang segimanapun, aku nggak akan peduli karena aku nggak tahu itu. Jadi yang aku fokus, ya kalau misalnya itu untuk kebaikan, pasti aku tunjukkan itu untuk menuju menjadi lebih baik lagi. Dukanya itu di bahasa sih ya, kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa di bahasanya, kita bakal susah untuk dihargain oleh orang Jepang. Juga ternyata biaya kehidupan di Jepang itu cukup mahal gitu. Jadi jauh berbeda di Indonesia, dan itu sangat amat uh, menguras energi sebenarnya untuk kayak ini gimana ya cara ngaturnya, ini gimana ya, susah sekali gitu. Hmm. Terus juga kesepian pasti akan ada rasanya, apalagi jauh dari kota. Hidup di Jepang itu yang orang bayangin nih Kak, yang orang bayangin mau ke Jepang itu pasti, oh pasti di kota nih, pasti rame, pasti gampang kemana-mana. Nyatanya ada orang yang ditempatin itu susah untuk kemana-mana gitu. Jadi uh, itu dukanya aku untuk kayak kemana-mana susah, meskipun praktis, di sebelah ada supermarket besar, terus juga ada apa namanya, ada minimarket, gampang untuk kemana-mana. Cuman untuk ke daerah kota itu amat teramat lumayan susah gitu Oke. sih. Cuman so far oke, sangat menyenangkan. Tadi saya pengen tahu yang itu tuh apa? Ada orang Jepang ngomel-ngomelin kamu itu. Em, apa penyebabnya? Kenapa kenapa waktu itu bisa kamu diomelin gitu? Kenapa? Mungkin karena kita orang asing juga, apa ya Kak, kita kan sebagai manusia pasti melakukan kesalahan kan ya Kak. Ya. Tapi kesalahan itu tuh jadi sebenarnya masalah kecil gitu, masalah kecil, tapi mereka tuh membesarkan masalah itu gitu. Kayak masa gini aja nggak bisa gitu, Karena kamu orang nggak asing. ngerti kamu, iya, nggak ngerti kamu tuh gitu, masa ini aja ini, dan bla 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 gitu. Dia ada kayak, kenapa kinerja kamu seperti itu, padahal kayak cuman aku rasa salah naruh tempatnya gitu. Itu kan adalah hal yang wajar gitu kan. Ya. Tiap kesalahan, oh, oke, ini kesalahan, lain kali dia boleh diulang gitu. Tapi
ada aja orang yang ngasih taunya mungkin agak kurang baik gitu. Itu bos kamu. Enggak, sesama pegawai. Justru bos aku itu baik banget. Berarti sebenarnya diskriminasi ada aja ya di situ ya. Ada aja mau sebagus apapun bahasa Jepang kita, pasti ada aja orang Jepang yang nggak suka sih. Itu sering terjadi nggak begitu? Sering aku dengar dari teman-teman aku juga ada aja yang menyebalkan ya orang Jepang satu dua orang gitu. Cuman di lingkungan aku paling ya cuman satu dua orang aja gitu kak. Selebihnya alhamdulillah baik banget ya. Aku rasain gitu dan mereka juga support gitu terhadap kinerja aku. Tapi gimana untuk eh, bahasa kamu udah cukup lancar? Kesulitan nggak komunikasi sama orang di situ? Udah cukup lancar dan butuh inisiatif juga ya kak. Kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu, kita benar nanya gitu ke orang Jepangnya gitu kayak ini artinya apa? Aku nggak ngerti gitu. Itu jauh orang Jepang tuh menyukai itu kak daripada oh ya aku tahu tapi nggak ngerti beneran gitu. Ternyata nggak ngerti gitu. Jadi mending nanya, mending kita jujur nggak tahu gitu dan dia menjelaskan apa artinya gitu. Hmm. Dan aku uh, bersyukurnya aku punya. Jadi kalau misalnya ada di tingkatan bahasa Jepang, Kak, yang paling tinggi itu kan satu, yang paling rendah itu lima. Aku ada di tingkatan kedua, tingkat levelnya. Jadi lumayan untuk bisa mengerti bahasa mereka dan bisa menjawab pertanyaan mereka juga. Oke, oh hebat loh, pinter banget bahasanya berarti cepet. Nah terus saya pengen tahu yang tadi tuh, katanya pengeluaran di Jepang kehidupan mahal ya. Iya, Itu boleh di ini nggak? Boleh diceritain mungkin detailnya gimana, apa yang kamu rasain gitu, coba. mungkin karena sebagian perusahaan beda-beda, Kak. Jadi ada yang dibayarin rumahnya, ada yang langsung dipotong gajinya, ada yang enggak, Kak. Ya, Jadi aku tuh kebagian yang nggak dipotong dan nggak dapet tunjangan rumah. Jadi aku full bayar, itu bayar sendiri rumah dan juga barang-barang di aku itu direntalin sama perusahaan. Jadi nggak dapet barang gratisan dari si perusahaan awalnya gitu. Jadi ada dua perusahaan, yang satu sponsor aku kak, yang satu perusahaan tempat aku kerja gitu. Ya, yang sponsor aku ini jadi barang itu direntalin kak, jadi harus bayar per bulan plus barang apa maksudnya? rumah Barang apa maksudnya? kayak kayak kulkas, mesin cuci, Oh itu nyewa. itu aku direntalin. Iya, nyewa, Oke. nggak dikasih, jadi harus nyewa gitu. Jadi itu menurut aku itu lumayan menambah pengeluaran juga gitu kan. Terus juga rumah, terus juga kalau misalnya lagi musim-musim panas dingin udah pasti nyalain AC kak. Jadi kayak itu menambah pengeluaran juga gitu. Dan Listrik mahal ternyata maksudnya? Listrik mahal. iya mahal kak, mahal ya, lumayan itu mengeluarkan banyak pengeluaran juga. Jadi kayaknya itu lumayan banget sih. Itu padahal pengeluaran wajib gitu, Hmm. yang harus aku keluarin gitu. Berapa persen dari gaji itu dari semua itu? Sewanya, listriknya, kemudian apa, rumah dan lain-lain. Kayaknya itu hampir 40-50% deh dari gaji aku. 40, Oke. Belum termasuk makan, beli makan, hiburan dan lain-lain ya. iya, Oke. Jadi nggak gampang juga ya, Kamel ya. iya benar. Jadi kamu mensiasatinya gimana? Biar bisa nabung, biar bisa kirim ke rumah. Kirim ke rumah aku udah pasti ngirim ya Kak. Udah aku sisihin untuk ngirim gitu kan. Karena untuk keluarga-keluarga aku juga gitu kan. Nah tapi aku ini ikut internship Kak kebetulan. Dan aku baru mulai nih Kak untuk kayak karena aku kebingungan nih Kak. Aku kebingungan gimana caranya aku bisa hidup di Jepang tanpa mikirin pengeluaran itu apa ya, kok pengeluarannya segini tapi aku nggak nerima apa-apa gitu, kayak uang aku kemana gitu. Dan itu kan nggak cukup ya kak, apalagi kalau misalnya ngirim ke orang tua itu besar daripada uh, yang kita terima gitu.
Jadi untuk memulai itu aku mulai untuk menambah pasif income aku atau income aku untuk menambah penghasilan aku nih Kak. Oke. Nah, ini tahu-tahu udah masuk entrepreneurship aja. Kita masuk ya. Jadi kalau kalau saya nangkep ya, jadi Kamel merasa nggak cukup kalau cuma dari kerjaan Kamel yang sekarang ya. Nggak cukup. Beban kerja juga tinggi ya Kamel ya. Benar Beban Kak. kerja juga tinggi. Jadi Kamel akhirnya sekarang memutuskan untuk menjadi sambil kerja, kamu juga memutuskan untuk sambil menjadi entrepreneur. Mem- Nah, gimana mindset kamu, Kamel? Kenapa akhirnya kamu memutuskan jadi entrepreneur? Karena itu Kak, balik lagi aku kayaknya sulit untuk menjalani kehidupan di Jepang kalau misalnya aku terus gini-gini aja gitu. Untuk nggak ada kemajuan, nggak ada pemasukan lebih dalam gitu. Dan aku memulai internship ini dan aku percaya kalau misalnya aku bisa mendapatkan keuntungan dan aku mendapatkan jauh lebih baik pendapatan aku menambah gitu supaya aku bisa menerima jauh lebih baik uh, di kehidupan aku ini. Aku nggak mau menyia-nyiakan kehidupan aku di Jepang untuk kerja selamanya dan dengan hidup yang gini-gini aja. Akhirnya aku memutuskan dan berani untuk memperbaiki diri aku dan ekonomi aku jauh lebih baik. Oke, tadi Kamel bilang nggak mau gini-gini aja ya. Sekarang Kamel, saya mau tanya. Kamel kan memutuskan untuk jadi entrepreneur ya, melalui bersama dengan A-Team community ya. Kalau misalnya Kamel, em, kamu nggak memilih untuk menjadi entrepreneur bersama A-Team community, kamu kebayang nggak 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, tanpa entrepreneurship dari A-Team ya, hidup kamu akan seperti apa menurut bayangan kamu? Selama aku setahun di sini ya Kak, tahun Ya, aku di sini aku ngerasa kayak mungkin 5 tahun, 10 tahun itu aku bisa berubah gitu. Cuman itu adalah waktu yang lama gitu. Meskipun nantinya 5 atau 10 tahun aku mendapatkan 100 juta pertama misal gitu. Itu adalah waktu yang lama. Itu dan aku gak mau mendapatkan itu dalam waktu yang lama gitu. Jadi aku gak mau juga untuk lama untuk kerja di Jepang ini Kak. Gitu. oke. Maksudnya 100 juta pertama setelah 5 tahun gitu? Iya, bisa setelah Ya, melihat sih. tahun di sini gitu. Kamel Bisa nggak mau gitu, itu kelamaan ya. kelamaan itu. Kalau misalnya nggak ada entrepreneurship dengan bersama Etim, Kayaknya sulit ya. hmm, kamu ngebayangin akan terus kerja di situ berarti atau pulang ke Indonesia? Iya, sampai sampai mimpi atau pencapaian aku yang aku inginkan itu tercapai. Oke. Tapi rencana kamu tadinya ya sebelum sebelum ada Etim ya, itu kamu akan mau kerja di situ selamanya atau kamu balik ke Indonesia? Iya, sampai 5 atau 10 tahun ke depan sampai yang aku bilang pencapaian aku Oh, oke. gitu. Baru 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 ke Indonesia. Baru pulang gitu. Oke, oke. Oh, sorry, aku lupa tanya. Saya lupa tanya. Kamu Indonesianya di kota mana? Aku di Bogor, Kak. Ah, di Bogor. Oke, oke. Jadi setelah 5 tahun, 10 tahun, udah cukup nabung gitu ya? Ya, Udah cukup nabung, kamu pulang ke Bogor. Oke. Terus rencananya apa kalau udah pulang ke Bogor? Ini dengan asumsi kamu nggak ada entrepreneurship dengan Etim ya? aku ngapain ya, Kak? Aku tuh nggak kepikiran kalau misalnya pulang mau ngapain. Tadinya aku punya pikiran untuk kayaknya bangun bisnis kayak apa namanya buka toko atau hal lainnya gitu. Ya aku mikirnya gitu. Cuman kayaknya sulit juga dan akhirnya aku balik lagi pikir kayaknya kerja di Jepang aja gitu.
Jadi nggak akan pulang dong. Makanya itu. Karena bingung Jadi juga aku sih, karena kayak kamu udah kerja di Jepang, anggap udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah cukup lama ya. Gaji kan lumayan ya. Maksudnya dibanding Indonesia ya. Oh sorry, sebelum ke situ saya mau nanya, gaji kamu, maksudnya gaji orang Indonesia yang kerja di Jepang kayak kayak kamu nih baru setahun 2 tahun gitu, dibandingkan dengan gaji rata-rata di Jepang itu perbandingannya gimana? kalau misalnya di bidang aku yang sama sih, aku gajinya sama Kak sama orang Jepang aslinya yang kerja di situ. Jadi tidak dibeda-bedakan. Cuman kalau misalnya ketingkatan kayak apa namanya bisnis atau IT yang itu jauh lebih berbeda sih kalau sesuai bidangnya. Oh gitu, oke oke. Ya pengen tahu aja maksudnya kalau orang Indonesia pendatang gitu ya, kalau di Jepang apakah gajinya setara atau jauh banget gitu kan? Oh ternyata cukup setara ya. Oke, good. Kembali lagi ke yang tadi saya mau tanya. Saya ngebayangin kalau misalnya saya jadi orang Indonesia yang kerja di Jepang, terus saya udah lama kerja gitu ya, 10 tahun, 15 tahun misalnya. Dengan gaji yang dibanding Indonesia tuh lebih tinggi, 2-3 kali lipat seperti kata kamu. Em, saya akan bingung kalau kalau saya jadi kamu ya, saya akan bingung. Kalau pulang terus kerja di Indonesia kayaknya nggak mungkin ya. Gajinya tadinya gede, tiba-tiba ke Indonesia langsung jatuh gitu kan gimana gitu ya. Eh, Gejolak nggak terimanya tuh tinggi sekali gitu kan. Nggak rela kan. Iya. Tapi kalau saya mau bisnis, misalnya saya pulang ke Indonesia terus saya buka bisnis, nggak tahu kamu kamu mikir gini nggak? Saya kerja udah lama di Jepang, udah nabung banyak, terus saya bisnisin di Indonesia, artinya tabungan saya habisin semua ke bisnis. Kalau bisnisnya gagal gimana? Nah, gitu kan? Kamu ada mikir ke situ nggak? Ada Kak. Makanya 50% 50% gitu kayak bangun bisnis gak ya gitu. Eh, Kalau misalnya kalau bisnis kita bangun sendiri kan cukup apa ya Kak, cukup memakan modal yang banyak gitu kan Kak. betul, betul, betul. Dan kita juga kerugiannya seperti apa dan yang lain. Ya, iya kan udah kerja di situ 10 tahun, terus nabung banyak, terus buka bisnis terus gagal, tabungannya habis semua. Ya saya ngebayanginnya Nah, bengong aja gitu, ya kan? Tapi misalnya itu terjadi bangkrut gitu, bisa balik kerja ke sana lagi nggak? bisa sih Kak, bisa balik kerja lagi. Cuman jadinya kita bangun dari nol lagi kan. Dalam arti nol lagi tuh apa gajinya atau gimana? Enggak, apa namanya, kita kan udah ngumpulin uangnya nih untuk bisnis itu akhirnya Oh, bangkrut. oke. Berarti kita menabung lagi, kita mulai lagi, kita ngumpulin lagi. Hmm, oke. Berarti ujung-ujungnya memang lebih aman lanjut kerja di situ ya, sampai lama ya. Ya bener, balik lagi jadinya. Kebayang nggak Kamel bakal di Jepang 30-40 tahun, kebayang nggak? Nggak kebayang sih, Kak. Apa gimana bayangan kamu gimana kalau bisa apa kalau misalnya kerja di situ sampai 30-40 tahun? Gimana ya, jauh dari orang tua juga gitu kan. Terus juga di sini tuh menurut aku salah satu dukanya itu susah susah dalam makanannya, Kak. Kita kan nggak boleh, di dalam agama aku kan tidak boleh memakan daging Oh babi iya, kan, iya. Kak. Sedang di sini hampir semuanya itu mengandung babi atau minyak babi lah dan lain-lain dan itu menurut aku sulit sih. Jadi aku kalau memikirkan untuk tinggal 30 sampai 40 tahun itu rasanya kurang nyaman sih ya. Meskipun sudah terbiasa gitu, cuman rasanya kurang nyaman aja. Jadi sebenarnya lebih enak pulang ya, lebih lebih nyaman gitu ya. Bener, Jadi satu-satunya penghalang kamu untuk pulang ya cuma income-nya aja. benar sekali. Oke, oke, oke. Berarti Kamel berharap dari entrepreneurship ini benar-benar fokusnya income ya. Benar.
akan lebih enak kalau misalnya Kamel melalui project kita ini kamu dapat income yang besar terus kamu pulang gitu ya. Itu benar-benar Kak. Oke, 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 oke. Terus apa yang kamu lihat bagus dari project kita ini, Kamel? Kenapa aku bilang bagus? Seperti yang kita lagi jalanin ini, ketemu Kak Osmon, ketemu teman-teman yang lain, itu adalah suatu hal yang menurut aku harapkan gitu. Dan juga bertemu teman-teman yang lain, itu mendapatkan ilmu dan juga apa namanya pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain itu adalah suatu hal yang menurut aku 1% dari diri aku itu maju ke depan gitu, melangkah jauh lebih baik gitu. Meskipun Kak di dalam bisnis pasti ada untung dan ruginya, cuman di balik itu aku percaya kalau misalnya kita punya niat yang bagus, kita punya support system yang baik, dan kita ada kemauan mau itu suatu penghalang atau apapun, kita pasti bisa lewatin itu. Dan aku percaya atas segala kerja keras aku nanti bisa membuahkan hasil. Itu sih Kak. Oke. Dan super super merasa terbantu dan terbimbing. Jadi di sini kamu pertama kamu lihat potensi bahwa kamu bisa punya income yang jauh lebih tinggi di sini, itu pertama ya, betul ya. Kedua, Betul. kamu lihat di sini banyak mentor-mentor yang bagus yang bisa bimbing kamu, gitu ya. Dan support sistemnya juga bagus ya, kamu dapat dukungan ya. Oke. Boleh Betul. cerita nggak, Kamel? Kemarin kan kamu ketemu sama Kak Cynthia ya, Managing Director dari Benar. komunitas kita. Ha-ha. Kak Cynthia, gimana pengalaman kamu? Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu rasain waktu ngobrol dengan Kak Cynthia, dengan MD? Wah, wah, awalnya canggung banget sih Kak, dan kita tuh sempet kesasar gitu. Maksudnya kayak ketemu MD-nya itu nggak yang eh, MD Cynthia masuk kafe dan kita hai halo gitu. Saya kita nyari dulu MD-nya nih Kak, nyari dulu MD-nya kemana gitu. MD-nya nyasar masuk masuk pintu masuknya salah gitu kan. Akhirnya kita cari-cari, kita ketemunya di luar lobi gitu kan. Dan itu Kak, pengalaman lucu sih menurut aku. Jadi kan keseringan apa ya, orang Jepang kalau misalnya ketemu itu jarang banget salaman Kak, Oke, jarang banget. Pasti nunduk gitu kan. ya, betul. Soalnya dan itu tuh aku ketemu MD Cynthia, dia apa namanya ngelurin tangan. Aku nggak jabat Kak karena aku udah keseringan gitu. Ah, iya, iya. Aku udah keseringan nunduk gitu. Jadi MD Cynthia sampai kayak salaman gitu. Oh iya Kak, maaf kata aku gitu, maaf gitu karena udah kebiasa itu kan, udah kebiasa nunduk gitu. Jadi aku juga mau minta maaf ke ke MD Cynthia karena aku tidak lebih peka untuk menjabat tangannya lebih awal gitu. Dan pas waktu kita ngobrol-ngobrol itu Kak, meskipun awalnya canggung, kita benar-benar kayak aku nanya gitu kan gimana perjalanan MD Cynthia sampai bisa menuju kesuksesannya, bagaimana prinsip dia, bagaimana cara mindset dia untuk menjalankan suatu hal, apalagi tentang bisnis ini. Dan MD Cynthia benar-benar menjelaskan secara detail bagaimana dia menjalankan bisnis ini sih Kak. Dan juga banyak hal yang bukan tentang bisnis aja, tapi tentang mindset dan juga tentang pola kehidupan yang orang sukses itu lakuin Kak. Karena kan orang sukses itu punya habit yang bagus ya Kak. Ya, Dan itu MD Cynthia kasih untuk bukan cuma bisnis ini kamu kembangin, tapi diri kamu dan juga level diri kamu ini yang harus kamu tingkatin. Dan MD Cynthia itu ngasih tahu detail cara-caranya harus seperti apa. Itu luar biasa Kak. Pengalaman yang benar-benar aku takjubkan bertemu MD Cynthia, dan aku tidak menyesal untuk ketemu dengan MD Cynthia. Luar biasa. oke. Mudah-mudahan nanti lebih sering ketemu ya. Oke. Ya, mungkin terakhir Kamel, nah ini pembicaraannya seru banget, tapi waktu kan terbatas juga ya.
Em, Benar-benar. ada nggak Kamel pesan-pesan buat teman-teman yang nonton ini? Nah, yang nonton ini mungkin ada teman-teman kita yang kerja di Jepang juga, ya orang Indonesia yang kerja di Jepang. Ada juga mungkin yang nggak kerja di Jepang tapi biasa aja gitu, maksudnya kerja di Indonesia atau mungkin yang kerja di luar negeri juga kan, selain di Jepang. Ada pesan nggak Kamel sehubungan dengan entrepreneurship dan ethic community lah gitu ya? Silakan. Kalau dari Kalau dari aku sih kayaknya untuk teman-teman, pesan buat teman-teman, mulai dulu aja. Bagaimana jalannya itu kita urus nanti gitu. Yang penting kita udah mau mulai. Kita mulai apapun itu, habit baru atau justru di entrepreneur ini, di bisnis ini, kita mulai dulu aja. Gimana jalannya itu gimana nanti. Kita yang jalanin, kita yang tahu, kita berproses. Tapi yang susah itu bukan gimana cara ngejalaninnya, tapi gimana cara mulainya. Kadang kan kita kayak, tar aja deh, tar aja gitu. Makanya ubah mindset itu, ubahlah untuk jadi mulai dulu aja dan jalanin konsisten dan melakukan perubahan-perubahan lainnya gitu. Dan jangan mau stuck di situ-situ aja tanpa ada perkembangan. Kalau misalnya kita nggak maju jauh lebih naik, itu nggak akan ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Mau seberusaha apapun kita di kehidupan kita ini, mau sampai mati pun kita bekerja, itu kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak menambah income kita, itu akan sia-sia sih menurut aku. Itu akan menguras tenaga jauh lebih capek dan jauh lebih stres dan jauh lebih cepat untuk apa ya merasa stres dan lain-lain. Jadi tetap semangat, mulai dulu dan tetap berpikir positif dan apa ya namanya bertemulah dengan orang-orang mempunyai misi sukses dan udah kalau misalnya ada orang udah sukses tanyalah ke dia bagaimana cara sukses itu sih Oh, kak. oke, oke, mantap. Jadi kalau kita udah punya visinya, udah punya keinginannya, ya mulai dulu aja, jangan takut ya, Kamel ya. Karena kebanyakan orang udah pengen, tapi takut aja kan. Gitu. Nah itu nggak akan kemana-mana ya, Kamel ya. Iya benar. Ya, Aku juga awalnya kak, awalnya aku tuh dari habit yang olahraga, kecil olahraga aja. Itu awalnya kayak enggak lah orang udah kurus gitu ngapain olahraga gitu. Tapi waktu aku mulai dulu aja gitu olahraga, akhirnya konsisten olahraga itu benar-benar ngerasain manfaatnya gitu. Jadi kayak wah itu suatu hal yang berkembang dari diri aku gitu. Jadi ya. mulai dulu aja, daripada terus-terus nunda. Pokoknya mulai nanti di tengah jalan ada apa kita sesuaikan gitu ya. Ya, benar. Tinggal kita cari solusi bareng-bareng. Oke, oke. Oke, thank you so much Kamel atas waktunya udah berbagi sama kita semua. Ya, enjoy the journey ya bersama di entrepreneurship bersama Etim Community ini ya. Ah, dan apalagi ya, ya thank you, jaga kesehatan selalu. Nanti kita ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Dan saya yakin teman-teman di sini yang nonton juga banyak banget belajar pasti. Ya, mudah-mudahan ini jadi memberikan pencerahan buat teman-teman semua yang nonton ya. Thank you so much, Kamel. Benar. Mudah-mudahan kita segera ketemu lagi di session Oh, berikutnya. Thank you, Kamel.